Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, hewan sahabatku. Hewan berkembang biak tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama, bertelur atau yang disebut dengan ovivar. Yang kedua, melahirkan yang disebut dengan vivivar. Dan yang ketiga, bertelur kemudian melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptilia, dan katak. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Sedangkan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivivar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Hewan-hewan ovovivivar contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Contohnya, kegiatan masyarakat yang hidup di daerah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya mata pencahariannya sebagai petani. Sedangkan masyarakat di daerah pegunungan biasanya bermata pencaharian sebagai pekebun, petani sayur, petani buah. Dan masyarakat yang di daerah pariwisata biasanya bekerja sebagai pedagang. Kalian lihat gambarnya. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ya, Thailand terkenal dengan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara atau yang disebut dengan lumbung padi Asia. Maka, kalau melihat gambarnya, mata pencahariannya cocok dengan daerah tersebut adalah sebagai petani padi. Kalian tentunya sudah belajar tentang ide pokok dalam teks laporan. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Kita baca teks laporan berikut. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini
bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Menurut kalian, apa ide pokok dari teks laporan tersebut? Ya, kita cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama dari teks laporan tersebut adalah hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Dari kalimat utama tersebut dapat kita tarik ide pokoknya, yaitu ide pokoknya hiu martil hidup berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Terima kasih untuk pembelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.